Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita masuk ke IHT hari kedua. Pagi ini saya lihat Bapak Ibu dalam keadaan segar, sehat, dan semangat karena kita punya semangat ingin berubah, tidak sabar untuk mendapatkan perubahan demi mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak yang nantinya bisa mewujudkan anak-anak didik kita menjadi anak didik yang berprofil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, pada hari kedua ini kita harapkan HYAT berjalan dengan lancar. Apa yang kita pelajari insya Allah bisa kita serap dengan lebih dalam. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan. Namun sebelumnya Bapak Ibu tentu sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada hari pertama, dan saya yakin Bapak Ibu penyerapan dan pemahaman tentang materi kemarin insya Allah sudah cukup kuat ya. Nah, untuk melanjutkan materi hari ini, kita mereview kembali Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Oke, ya. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Baik, kita lihat bersama-sama di mana sekolah kita nanti selama 3 tahun kita mendidik anak kita, kita akan membawa mereka menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Dan insya Allah nanti saat di lapangan, saat mereka masuk ke dunia kerja, tumbuhlah pribadi-pribadi yang tangguh. Apa saja? Kita berharap peserta didik kita yang selesai dari SMA ini merupakan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Kemudian berjiwa mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bergotong royong, dan terakhir adalah berkebinekaan global. Itulah target kita, menghantarkan peserta didik kita nanti selesai dia di SMA, dia merupakan pelajar yang berprofil Pancasila. Baik Bapak Ibu, materi kita pada hari ini adalah lanjutan dari yang kemarin, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, kita harus pahami dulu definisi, makna, dan konsep-konsep yang akan kita sampaikan ini. Kita akan memahami konsep dari alur tujuan pembelajaran. Karena nanti banyak istilah-istilah yang Bapak Ibu baru ketahui di program sekolah penggerak ini. Kita jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kita kosongkan pikiran kita dari kurikulum sebelumnya, kita siap menerima bagaimana konsep kurikulum di program sekolah penggerak, supaya nanti tidak rancu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita akan mengenal dulu. Ada 2 langkah besar di dalam penyusunan perangkat ajar kita di setiap mata pelajaran. Nah, pertama, kita tetapkan yang namanya capaian pembelajaran. Apa itu? Nanti akan kita kupas. Capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, disinilah kita awal menguraikan, membreakdown nanti capaian pembelajaran sehingga terwujudlah nanti modul ajar. Ya. Kemudian kita di dalamnya kita akan melakukan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, apa itu alur pembelajaran? Yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak dari awal hingga akhir fase. Nah, muncul istilah baru lagi, fase. Nanti akan kita bahas. Nah, alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Itu yang disebut dengan alur pembelajaran. Nah, seperti halnya dengan RPP, di sini ada pengembangan modul ajar. Nah, kita lihat RPP. Di RPP itu lengkap diuraikan semua. Namun di modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, ada lembar aktivitas siswa, ada asesmen untuk mengecek apakah
tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Nah, perangkat ajar ini diharapkan dapat membantu guru di dalam mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi. Oke ya, Bapak Ibu, cukup jelas capaian pembelajaran, ada namanya alur pembelajaran, nanti akhirnya kita akan menyusun modul ajar. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, ya Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan ada capaian pembelajaran, ada alur pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Baik, kita kupas Bapak Ibu. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kita singkat CP ya Bapak Ibu ya, biar ke depan kita mudah komunikasi ya. Yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Mulai dari awal sampai akhir fase. Jadi di capaian pembelajaran itu apa kompetensi yang kita targetkan sampai di akhir fase. Nah, disinilah kita capaian pembelajaran itu mengenal yang namanya ada 6 fase, A sampai F. Fase A itu adalah untuk siswa kelas 1 sampai 2 SD. Fase B, kelas 3 sampai 4 SD. Fase C, kelas 5 sampai 6 SD. Jadi untuk SD ada fase 1 sampai 6. Nah, setelah mereka selesai di fase B, maka mereka masuk ke SMP memulai di fase D untuk kelas 7, 8, 9 di SMP. Jadi di SMP hanya satu fase D. Di SMA bagaimana? Di SMA ada fase E dan F. Fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi capaian pembelajaran itu kompetensi yang kita harapkan sampai nanti di akhir fase. Ya. Nah, berikutnya ada AP, alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Nah, alur ini disusun secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari, tujuannya adalah untuk mengukur capaian pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, apa tadi istilahnya? CP dan alur pembelajaran AP. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di sini, alur pembelajaran itu disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal fase sampai akhir fase. Nah, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Jadi acuan kita itu di alur pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Jadi capaian pembelajaran kita jadi alur pembelajaran, di dalamnya ada tujuan pembelajaran. Nah, ada catatan penting yang perlu kita pahami di sini. Guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi itu adalah guru yang menentukan, karena gurulah yang lebih tahu bagaimana potensi, karakteristik, dan tingkat capaian siswanya. Kemudian, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan di satuan pendidikan dan untuk menjadi panduan di dalam penyusunan perangkat ajar. Ya, Bapak Ibu ya, cukup jelas istilah-istilahnya. Nah, sekarang kita pahami Bapak Ibu. Tadi kan kita capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke ya. Kemudian kita akan mengatur alur tujuan pembelajarannya. Di dalam alur tujuan pembelajaran, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, muncul pertanyaan, apakah di setiap CP tujuan pembelajarannya hanya satu? Tidak. Oke, terima kasih. Kalau yang lain? Iya, benar. Tidak mesti satu. Kenapa? Tergantung keluasan dari materi di CP itu. Kalau luas, berarti kita membutuhkan tujuan pembelajaran yang bertahap.
Jadi ada tujuan pembelajaran 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana di dalam tujuan pembelajaran itu, di dalamnya harus ada mengukur kompetensi siswa, lalu mengukur kontennya, dan ada variasinya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, harus ada kompetensi siswa yang terukur di sana, yaitu kompetensi yang dapat mendemonstrasikan, yang didemonstrasikan oleh siswa. Nah, kemudian kontennya, konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Variasinya, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi di awal fase, misalnya kita mengajar di fase E, kelas 10. Nah, di awal fase itu kita tetapkan apa capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran itu kita tetapkan tujuan pembelajaran, sampailah tercapai yang namanya capaian pembelajaran tadi di akhir fase. Nah, itulah kreativitas guru di dalam bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, membreakdown dari capaian pembelajaran tadi, sehingga mudah guru jadi panduan di dalam mengajar. Nah, di sini untuk memudahkan kita memahami, ini sebagai referensi saja ya Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu contoh pelajaran Bahasa Indonesia. Ini diambil di fase E, kelas 10. Diambil dari salah satu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini bunyinya Bapak Ibu, cukup panjang dan cukup luas yang saya sampaikan tadi. Contoh, pelajar memahami ide pokok dan ide perinci, serta mengenali akurasi informasi dalam paparan, lisan, dan seterusnya. Sangat luas sekali. Nah, maka di sini capaian pembelajaran ini kita susun TP-TP yang sesuai, yang bertahap. Contoh, di sini ternyata dicontohkan ada 3 TP-nya. TP1 adalah pelajar menemukan ide pokok dan ide perinci, serta menjelaskan kembali isi atau informasi dengan kata-kata sendiri, dan seterusnya. Jadi, dari contoh ini dapat tergambar oleh kita bagaimana CP ditetapkan dan bagaimana kita seorang guru menyusun tujuan pembelajaran yang akhirnya nanti tujuan pembelajaran itu mulai dari awal fase sampai akhir fase tercapailah yang kita tulis dan kita buat di capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, begitu Bapak Ibu untuk materi pagi ini tentang apa tadi? Capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Banyak istilah-istilah yang kita dapatkan dan kita pahami, dan kita nanti akan bekerja secara berkelompok bagaimana cara membreakdown capaian pembelajaran menjadi alur pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kita bertahap ya Bapak Ibu belajarnya. Bapak Ibu sudah duduk secara berkelompok dengan MGMP mata pelajaran masing-masing. Kita berdiskusi, menyelesaikan tugas yang sudah disiapkan. Di meja Bapak Ibu sudah ada tugas-tugasnya, silakan didiskusikan, dan setelah itu kita presentasikan. Waktunya sudah ditetapkan di tugas itu, silakan dicermati. Untuk sesi pagi ini, luar biasa Bapak Ibu, kepada panitia ice breaking, semoga semangat kita tetap menyala. Sebelum ke sesi berikutnya ya, kita ice breaking dulu. Semangat terus Bapak Ibu SMA 3 Kota Bekasi, di masa pandemi tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.